Di era digital, peperangan bukan lagi tentang senjata di medan perang, melainkan tentang serangan di dunia maya. Pasukan siber Cina baru-baru ini mengguncang Amerika Serikat dengan serangan masif yang berhasil melumpuhkan sejumlah sektor penting, termasuk jaringan teknologi militer Amerika. Bahkan, Gedung Putih dilaporkan dalam kondisi siaga tinggi, menandakan kepanikan akibat ancaman ini. Menurut laporan, serangan tersebut menargetkan infrastruktur krusial seperti jaringan komunikasi, sistem energi, hingga pusat data strategis militer. Sistem komando di beberapa instalasi militer dilaporkan sempat terganggu, membuat pasukan Amerika kesulitan mengakses informasi penting. Pentagon juga memperingatkan kemungkinan bahwa Cina mencoba menanamkan malware untuk digunakan dalam konflik masa depan. Situasi semakin memanas ketika serangan dilaporkan mencapai jaringan internal Gedung Putih. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa data sensitif telah bocor, kekhawatiran meningkat tentang sejauh mana kerusakan yang terjadi. Para pejabat keamanan nasional langsung mengadakan rapat darurat untuk mengevaluasi dampak dan mengambil langkah pencegahan lebih lanjut. Di tengah situasi ini, pemerintah Cina membantah keterlibatan mereka, menyebut tuduhan ini sebagai propaganda. Namun, banyak analis siber menyebut pola serangan ini sesuai dengan operasi yang sebelumnya dikaitkan dengan kelompok hacker pro-Beijing. Ini bukan hanya serangan acak, ini adalah strategi yang dirancang untuk melemahkan pertahanan Amerika secara sistematis, ujar seorang pakar keamanan siber. Serangan ini memunculkan pertanyaan besar. Seberapa aman teknologi yang selama ini diandalkan oleh Amerika? Jika jaringan militer dan pemerintahan yang paling terlindungi saja bisa ditembus, bagaimana dengan sektor lainnya? Sementara itu, para ahli memperingatkan bahwa ini mungkin baru permulaan. Serangan ini bukan hanya ujian ketahanan sistem Amerika, tetapi juga pesan dari Cina tentang kekuatan mereka dalam perang di dunia maya. Amerika kini menghadapi tantangan besar untuk memperkuat pertahanan sibernya sebelum serangan berikutnya datang dengan dampak yang lebih besar. Ancaman siber adalah realitas baru, dan dunia kini menyaksikan betapa rapuhnya kekuatan terbesar dunia menghadapi musuh tak kasat mata. Peperangan ini baru saja dimulai, dan taruhannya bukan hanya teknologi, tetapi juga masa depan keamanan global. Pasukan siber Cina adalah bagian dari strategi keamanan nasional yang komprehensif untuk melindungi kepentingan negara, baik di bidang militer, ekonomi, maupun politik. Operasi siber mereka dijalankan melalui beberapa organisasi utama yang berada di bawah kendali langsung pemerintah dan Tentara Pembebasan Rakyat, People's Liberation Army, PLA. Salah satu unit paling terkenal adalah Unit 61398 yang bertugas untuk melakukan operasi spionase dunia maya. Unit ini berfokus pada pencurian data sensitif dari perusahaan, institusi pemerintah, dan organisasi asing. Selain Unit 61398, China juga memiliki Strategic Support Force yang merupakan cabang dalam PLA yang mengintegrasikan operasi siber, perang elektronik, dan intelijen ruang angkasa ke dalam satu struktur komando terpadu. Struktur pasukan siber China sangat terorganisir dan mencakup berbagai aktor, termasuk unit militer, lembaga pemerintah, perusahaan teknologi milik negara, dan bahkan kelompok pertas independen yang beroperasi atas nama negara. Pasukan ini dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu pasukan operasional yang melaksanakan serangan dan spionase, pasukan pertahanan yang fokus melindungi jaringan dalam negeri, dan pasukan propaganda yang bertugas menyebarkan informasi yang mendukung kepentingan China. Operasi siber Cina memiliki tujuan strategis, termasuk mencuri teknologi militer dan komersial, melemahkan infrastruktur penting negara musuh, serta memengaruhi opini publik global melalui manipulasi informasi. Dalam melaksanakan operasi ini,
Mereka sering memanfaatkan alat canggih dan jaringan peretas yang tersebar di berbagai wilayah. Pemerintah Cina mendukung operasi ini melalui kebijakan teknologi yang agresif dan pengembangan sumber daya manusia, memastikan bahwa mereka memiliki tenaga ahli di bidang keamanan siber, pemrograman, dan kecerdasan buatan. Dengan pendekatan yang sangat terstruktur dan didukung oleh sumber daya yang melimpah, pasukan siber Cina telah menjadi salah satu aktor paling dominan di dunia maya. Peretasan jaringan telekomunikasi, termasuk yang digunakan oleh militer, melibatkan serangkaian langkah teknis yang canggih. Prosesnya dimulai dengan pengintaian untuk mengumpulkan informasi tentang infrastruktur jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, dan personel kunci. Peretas menggunakan alat seperti Nmap atau Shodan untuk memindai port dan jaringan, serta memanfaatkan media sosial atau teknik phishing untuk mendapatkan akses awal. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, mereka mengeksploitasi celah keamanan dalam sistem telekomunikasi, seperti zero-day exploit atau serangan phishing bertarget. Bagaimana pendapat kawan-kawan semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.